وإياه فبه ذا الكريم تحلى باسم منتقم يا رب بالمصطفى وبارك عليه. فاتحة من يد الفتوح والملوك والرسوم صلاح الجسد والقلب والرنود توبة إلى الروح كفة عباد الله الصالحين والدينا ومشايخنا في الدين وذوي الوقوف علينا أجمعين خصوصا صاحب هذا الكتاب الإمام بن محمد بن محمد الغزالي وأصولهم وفروعهم ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا في الدين وعلى نية أن الله تعالى يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويجعلنا علماء العاملين ويرزقنا كما الإخلاص واليقين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratul mukarramin, para asatidz, para hujjat, para sesepuh, alhamdulillah puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat sehat wal afiah, nikmat panjang umur serta taufik dan hidayah, sehingga Allah masih memberikan kita taufik dan hidayah memilih kita untuk menjadi hamba-hambanya yang memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita melaksanakan salat zuhur berjamaah, insyaallah akan kita lanjutkan dengan kajian kita yang tadi dikatakan insyaallah setiap hari Senin pertama dan hari Senin ketiga. Kita akan membahas kitab Ayyuhal Walad karangan Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Ya, sedikit tentang Imam Ghazali. Ya, beliau dilahirkan di kota Tus, ya, kota Iran. Ya, di daerah Iran, di daerah Khurasan. Ya, ini berarti kalau dalam segi peta jazirah Arab, Iran ini di luar jazirah Arab tuh, Irak jazirah Arab. Tapi kalau Iran enggak, makanya bahasanya beda. Kalau Iran tuh ada bahasa bedanya mereka. Ya, dan di sini kita tahu bahwasanya yang jadi ulama, ya, yang belajar ilmu agama bukan cuma orang-orang Arab. Ya, bahkan ulama-ulama di luar Arab pun banyak yang jadi ulama asal mau belajar. Ya, ditentukan atau dilihat juga dari umur beliau. Ya, beliau lahir tahun 450 Hijriah. Lahir 450 Hijriah, meninggalnya 505 Hijriah. Ya, lahir 450, meninggalnya 505. Berarti berapa umurnya? Cuma 55. Ya, cuma kitabnya masih ada sampai sekarang. Namanya masih sering kita sebut. Ya, dan kitab beliau enggak satu. Ini Ayyuhal Walad. Ya, di antara kitab-kitab tipis beliau, ya, belum lagi Minhajul Abidin, Ihya Ulumuddin, ya, belum lagi dalam fan atau segi fikihnya banyak kitab-kitab beliau. Ya, ini yang dinamakan ilmu umur yang manfaat. Ya, salah satu penafsiran ulama dalam hadis man ahabba ayyu insya'alahu fi atharih wa yuwassa'u lahu fi rizqih falyasil rahimah. Dari salah satu tafsiran ulama tentang hadis Nabi yang Nabi katakan, barang siapa yang pengen diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, apa yang harus dilakuin? Perbanyak silaturahim. Ya, sebagian menolakkan, oh kalau namanya umur udah 60 ditakdirkan sama Allah ya 60. Ya, makanya artinya bukan umur yang dipanjangin, tapi kayak beliau gini nih, 450 atau 505 Hijriah beliau wafat. Sekarang 1445. Ya, berarti 10 tahun lagi itu udah hampir 900 tahun kan? Ya, 940 tahun beliau
meninggal. Tapi dalam Fatihah masih kita sebut. Kalau ngasih nasihat orang masih kita sebut. Ya, kalau ngasih pelajaran, ya, nasihat-nasihat beliau masih kita sebut. Ya, ini kan yang jadi umurnya panjang tuh maksudnya meninggalnya 940 tahun yang lalu namanya masih ada. Ya, berapa banyak di antara kita yang meninggal kemarin orang udah nggak ingat lagi udah. Ya, bahkan jangan kata meninggal, masih hidupnya orang nggak ingat. Ya, fulan meninggal. Iya meninggal. Nanti nggak tahu kabarnya. Udah lama dah nggak dengar kabarnya. Ya, masih hidupnya orang udah nggak dengar namanya, nggak dengar kabarnya. Ya, tapi di antara para orang-orang yang dimuliakan oleh Allah karena istiqomahnya, karena ilmunya, karena kebaikannya, ada orang-orang yang meninggalnya udah ratusan tahun, namanya masih disebut sampai sekarang. Fal yasil rahimah. Ya, sambung tadi silaturahmi. Kalau kita datang ke orang-orang tuh, ya ada orang susah kita datang bantuin, kan dari termasuk salah satu nyambung tali silaturahim. Ya, masjid ada acara dia bantuin, entah dengan materinya, entah dengan tenaganya, entah dengan waktunya. Pokoknya masjid ada acara apa dia ada. Majelis taklim butuh acara apa dia ada. Gotong royong di lingkungan RT, lingkungan RW nggak pernah absen. Itu kan nyambung silaturahmi juga kan. Akhirnya pas dia meninggal, orang-orang nyebut, ya Allah, ini pacul nganggur aja nih. Biasanya kalau ada dia ngerjain nih, ya nyerok selokan. Ya, nih kita sekarang gotong royong sepi-sepi aja nih. Kalau ada fulan dia yang bawa rokok sama teh manisnya nih. Itu. Ya, perpanjangan umur itu dengan silaturahim. Nah, ini termasuk beliau panjang umur yang manfaatnya kayak gini nih. Dari 505 Hijriah beliau meninggal sampai sekarang. Namanya masih disebut. Dengan apa? Itu dengan ilmu. Dengan ilmu yang beliau miliki, yang beliau amalkan dan beliau ajarkan ke orang-orang, jadilah ilmunya pribadi beliau terus berbagi yang manfaat yang dikenang banyak orang bahkan setelah wafatannya. Enggak heran juga, salah satu sebabnya di antara lain karena orang tuanya. Orang tuanya pas udah ngerasa sepuh nih, udah ngerasa nggak kuat, bahkan mungkin ngerasa umurnya nggak lama lagi, dibawa tuh anaknya 2, saudaraan nih. Imam Ghazali kan namanya Muhammad bin Muhammad. Namanya Muhammad bin Muhammad. Kalau dulu namanya sepotong-sepotong doang kan. Muhammad, Ahmad, Alwi, Abu Bakar, Abdullah, udah satu-satu doang tuh. Ini namanya Muhammad bin Muhammad. Bahkan dalam satu riwayat dikatakan ini Muhammadnya bukan 3 nih, tapi sampai 7. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Saya punya guru namanya Ahmad bin Husain bin Ahmad bin Husain bin Ahmad bin Husain bin Ahmad bin Husain. Muter aja Ahmad Husain. Cuma salah satu faedahnya kenapa beliau keluarganya menamakan Muhammad, kan ada riwayat, meskipun dhaif dikatakan, Allah malu untuk mengadab seseorang dengan terang-terangan di hari kiamat yang namanya Muhammad. Masa nama kekasih saya harus diadab pas dipanggil Muhammad masuk neraka, wah ya lah, nggak tega banget Allah kayak nyebutnya nama Muhammad masuk neraka. Sampai sebegitu dimuliakannya, makanya beliau menurunkan namanya dari kakek ketujuhnya Muhammad aja. Satunya saudaranya namanya Ahmad. Ini pas bapaknya udah mau sakit udah sakit-sakitan, udah tua, diambil semua hartanya dibawa ke saudaranya. Berarti pamannya si Muhammad ini sama si Ahmad dibilang, saya titipkan kedua anak saya. Dan ini hartanya. Wa ma 'alaika an tunfidhahu fi ta'limihima fid din. Bapaknya wasiatnya hebatnya nih. Enggak bilang ajarin dia matematik Biqadin nazar atau laisa biqasdil istihza, bukan berarti meremehkan matematik, fisika dan lain-lain gitu. Tapi yang jadi patokan pertama seorang bapaknya itu, wa ma 'alaika, dan jangan takut, jangan ngerasa enggak enak, jangan ngerasa beban. Ngapain? Antunafidhahu, untuk kau habiskan hartanya ini fi ta'limihima fid din. Yang penting ajarin ilmu agama biar mereka bisa ibadah sama Allah, dia tahu kewajibannya apa. Makanya dikatakan al-faqih, orang yang faqih itu, yang ahli fikih, ma'rifatun nafsi ma laha wa ma 'alaiha, man 'arafa haqqa nafsiha wa ma 'alaiha. Yang namanya orang ngerti agama tuh bukan orang yang cuma nuntut sama Allah doang, tapi juga tahu kewajibannya. Ini baru hamba nih. Kadang-kadang kita kan nuntutnya doang, katanya kalau doa diijabah. Gue udah sampai doer doang nggak diijabah juga.
Giliran masalah sholatnya ntar zuhur 2:30. Ya, asar ntar udah mau maghrib, 5 menit lagi maghrib baru sholat. Dia salam aja dah azan tuh maghrib. Dia pakai ngomong lagi cepet banget nih maghrib, cepat. Emang sholat 5 menit sebelum azan, cepat. Ya diundur semua ibadahnya. Ya tapi giliran lu untuk sama Allah pengen tuh, ya Allah pengen punya anak, pengen naik jabatan, pengen gaji gede, pengen laku, pengen ini usaha saya mudah-mudahan sehari omset sekian. Ya tapi dari awal Allah udah janjiin kan, man amila shalihan min dzakarin wa untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh laki perempuan kata Allah dalam Al-Qur'an dan dia beriman meyakini bahwasanya semua hidupnya di tangan Allah, ya dia beribadah kepada Allah. Kalau udah beribadah Allah nanti gampangin urusannya. Dia beriman yang meyakini hal gini nih, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, tenang kata Allah kita bakal kasih kehidupan yang nikmat. Itu kan permintaan Allah dari awal dan udah ada janjinya tuh. Ya kasar ya mungkin kalau kita terjemahin itu dulu salat, puasa, zakat, haji yang benar tapi caranya yang benar, bukan berarti datang ke masjid melihat imam ruku, sujud, ditanya Fatihah enggak benar. Ya tahu rukun-rukun salatnya kagak. Salat ibadah puasanya ini sesuai dengan rukun-rukunnya, tata caranya. Ya, habis itu imanin bahwasanya hidup kita sama Allah dipermudah, udah falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ya tenang bakal kita kasih kehidupan yang enak. Nah, orang tuanya Imam Ghazali megang ayat ini nih. Makanya pas dia titipin ke pamannya, ke adiknya nih, ke saudaranya, pamannya si Imam Ghazali ini dibilang, jangan takut. Ya jangan takut habisin harta. Kalau saya nggak ada, habisin harta buat ngedidik tuh anak. Coba kalau kita sekarang anak kita ngaji, disuruh bayaran aja, udah komen tuh. Guru ngaji, materai banget. Bayaran aku 40.000, buat apaan sih? Modal lekar doang juga. Ya, guru ngaji mahal banget. Sekali alasan begini, tapi giliran anaknya sekolah, wah, bulanannya 400.000. Belum lesnya lagi, belum privatnya, belum gurunya dipanggil ke rumah, dibayarin semua. Tapi giliran masalah agama, nggak peduli sama sekali. Ya itu jadi nanti akhirnya anak kita tumbuh. Ya orang-orang yang nggak paham agama, bahkan ketika orang tuanya wafat nggak didoain, nggak apa segala macam, ya karena kesalahan kita. Dan orang tuanya Imam Ghazali dapat kemuliaan karena beliau berkorban. Ya beliau berkorban, beliau katakan terserah habisin harta, yang penting saya ini tipe kamu satu, ajarin anak saya agama. Sampai ketika hartanya habis dan pamannya ini bukan orang kaya, dimasukin ke sekolahan pesantren dah bahasa kita sekarang. Ya dulu kan banyak pesantren yang gratis gitu. Niatnya bukan apa-apa. Niatnya bukan mau belajar pertama. Gua gak punya duit kasih makan, lu pura-pura nyantren dah biar dapat makan. Wah, tiga lu nggak makan gitu masuk dah pesantren. Itulah ada perkataan thalabtul ilma li ghairillah fa aba ayyakuna lillah. Kalau kita udah belajar nih meskipun niatnya jelek, insya Allah kalau terus ngaji, terus duduk, ntar Allah ganti niatnya jadi lebih baik. Yang awalnya cuma nyari makan ternyata jadi ulama. Dua-duanya lagi. Cuma memang yang lebih terkenal Al-Imam Muhammad Al-Ghazali sampai akhirnya beliau ke Baghdad, ya beliau ke Ma'askar, terus ke Naisabur, daerah Iran juga sampai akhir hayatnya 5 tahun 6 tahun sebelum meninggal balik ke rumahnya, ngabisin waktunya untuk belajar baca Quran, ngajar, murojaah, zikir, udah begitu aja. Ya sampai terakhir beliau wafat tahun 505 Hijriah. Di sini beliau katakan dari pembukaan kitabnya ini dijelaskan alhamdulillahirabbil alamin wa aqibatu lil muttaqin wa salatu wassalamu ala nabiyhi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. I'lam anna wahidan min at-talabatil mutaqaddimin lazama khidmat asy-syekh al-Imam Zainuddin Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali washtaghala bi tahsil wa qira'atil ilmi alayhi hatta jama'a min daqa'iqil ulum wastakmala fadail an-nas thumma innahu tafakkara yawman fi hali nafsihi wa khatara ala balihi faqala inni qara'tu anwa'an min al-ulum ya wal an yanbaghi an a'lam ayyu naw'iha yanfa'uni ghadan wa yunisuni fi qabri. Ya jadi kitab ini aslinya adalah pesan-pesan Imam Ghazali terhadap satu muridnya. Ya dikatakan di sini murid awalnya beliau lah, kemana-mana nemenin beliau. Ya ada kata bisa kita bilang ada Habib Mujtaba, ya ada Kiai Busairi, ada muridnya yang kemana pengajian ngikut aja. Dan bukan sekedar ikut tapi benernya tuh
Gitu. Benar nyatet, benar belajar, sampai dibilang hatta jam'a min daqaiqil ulum wastakmala fadailan nafsi, sampai benar-benar seakan-akan semua ilmunya Habib, ilmunya Kiai dikopi sama dia. Ya udah jadi benar-benar orang mulia dah. Udah begitu, ya kalau kita kan langsung bilang siap-siap jadi ustadz, ya begitu ya. Ya udah keren, udah pintar, siap-siap udah jadi ustadz gitu. Ya siap-siap nasihatin orang. Enggak, beliau malah justru mikir, saya udah ngabisin hampir 2/3 umur saya buat belajar. Terus saya kepikiran, kira-kira nanti di akhirat manfaat atau enggak ya? Kira-kira di kuburan nanti kira-kira bakal jadi teman saya apa enggak ya? Pusing tuh dia. Sampai akhirnya nulis ke Imam Ghazali, minta tolong, minta nasihat kira-kira apa yang bakal jadi manfaat buat beliau nantinya gitu. Ya cuma di sini kan jadi pelajaran buat kita ya. Ya jadi pelajaran buat kita. Ini orang-orang yang selamat tuh kayak gini. Yang kita sering dikasih tahu sama guru-guru kita, para ulama kita tuh, orang yang selamat itu orang yang nggak pernah lepas dari muhasabah dirinya. Dan biasanya orang yang celaka, orang yang jatuh, itu orang yang ngerasa aman dengan dirinya. Maksudnya ngerasa aman gimana ya? Ngerasa amannya itu ngerasa gue udah sholat jamaah, gue udah sholat asar jamaah, udah baca Quran, udah wirid apa segala macem, udah tenang. Malah nunjuk teman-teman banyak teman gue yang masih di warteg belum sholat ya. Banyak teman-teman gue yang masih tidur belum sholat ya gitu. Muhasabahnya bukan muhasabah dirinya, pertanggungjawabannya kepada Allah, malah nunjuk orang yang lebih bawah dari dia biar ngerasa dia lebih selamat. Padahal ada seorang ulama nih, dia jual baju. Jual baju. Tiap hari jual baju, modalnya diambil buat besok lagi, untungnya buat makan tuh hari. Jadi bisa jual baju 50.000, 30.000 buat modal, 20.000 buat makan tuh hari, tiap hari. Sampai satu hari dia mikir, saya harus buat baju yang agak bagus biar harganya lebih mahal. Wah, dibikin tuh baju sampai 2 bulan. 2 bulan dibikin baju. Dia ngira nih harga bisa tembus 300-400 nih. Dibawa ke tukang baju tuh. Dibawa ke tukang baju, dia bilang, "Nih harganya berapa?" Kalau dia cuma bilang, "Ya, ini paling aku cepet 25." Udah mikir 300-400, lakunya cepet 25. Nangis tuh orang. Nangis. Tukang bajunya kaget kan nih. Wah, ini ngapain nangis nih? Jangan-jangan saya kemurahan. Udah, inti mau berapa? 300. Udah saya bayar 300. Jangan nangis, yang penting saya malu nih. Depan toko saya ada orang nangis, ntar saya dibilang apaan gitu. Enggak. Saya nangis bukan karena mikirin harga baju saya yang murah. Tapi saya nangis mikirin amal-amal saya. Kira-kira amal-amal saya kemarin saya lakukan yang saya kira udah bagus banget, begini nggak nanti di hadapan Allah? Ya kan saya ngerasa udah tahajud nih. Saya ngerasa udah qobliyah subuh jamaah, maghrib, asar, zuhur, isya, baca Quran, sedekah. Saya ngerasa kayaknya modal saya udah banyak di akhirat nih, udah bakal jadi orang mulia dah. Kayak begini nih, dihargai 400.000. Mas ternyata dibawa kepada Allah, ya Allah mengetahui aib-aib saya, harganya cuma segitu. Gak cukup buat tembus dosa-dosa saya, nangis. Cuma gara-gara baju doang tuh mikirnya ke akhirat. Itu orang-orang yang peduli sama akhirat begitu tuh. Ya, setiap kejadian apa yang terjadi di kehidupannya mikirin ntar di akhiratnya gimana. Ya, ketika ada seorang ulama kalau udah dipanggil lewat speaker misalnya pingsan. Ya, misalnya dipanggil nih, fulan maju gitu. Jatuh lah. Pas sadar ditanya, kenapa ini panggil malah pingsan, malah jatuh? Saya ngebayangin. Entar kalau di akhirat pas dipanggil nama saya fulan bin fulan maju ke hadapan Allah buat dihisab. Wah, saya nggak sanggup bayangin deh. Oke, saya pingsan. Sampai begitu tuh ulama-ulama kita. Makanya udah belajar, udah jadi orang pintar. Kalau kita sekarang kan bilang udah jadi ustad, ya didikan gurunya nih masih mikir, nih ilmu-ilmu saya manfaat nggak nanti di akhirat? Ya saya bawalah ke kuburan. Ya kira-kira di kuburan ini menjadi teman yang menyejukkan. Ya kan kata Nabi, kalau seorang meninggal kan diikutin oleh 3 perkara kan. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Diikutin sama keluarganya, hartanya, sampai amalnya. Fayarji'u itsnain wa yabqa wahid. Pulang 2 perkara, yang sisa cuma
Satu. Pulang 2. Ahluhu wa maluhu. Mau kata bini kita secinta apa sama kita kayak. Mau kata anak kita sesayang apa sama kita. Mau kata kita sesayang apa sama harta kita, nggak mungkin. Nanti pas meninggal sempat-sempatnya bilang handphone gua kuburin ya, biar kita bisa berkabar, biar bisa video call. Entah kalau gua udah sampai gua kirim pesan begitu. Nggak ada kepikiran begitu, malah yang ada justru jual handphone, motor semua, kita bikinin tahlilan, bikinin sedekah dah buat saya di akhirat. Ya, istri sayang-sayang yang meninggal kita gitu nangis tuh bini. Ya Anda dinasihati atau dikasih tahu sama orang, daripada lo nangis dan lo ikut ke kuburan sana nguburin juga diri lo dah samping kuburan gitu menit sebulan, gak bakal mau. Ya ada gitu bini saking sedihnya suaminya meninggal duduk di kuburannya sampai sebulan. Gak dilapar juga dia pulang. Ya nangis sampai sore sampai malam, lapar juga dia pulang. Gak ada keluarganya, hartanya pasti pulang. Faya buka wahid, yang masuk ke kuburannya cuma satu, apa? Amalu. Amalnya doang, mau buruk, mau jelek, ikut. Ya, makanya kata Syekh Syakik Al-Balkhi, beliau katakan, ra'aitun nas, saya melihat manusia-manusia lahu habib, masing-masing mempunyai kekasih. Fa idza matu tarakuhum habibuhum. Kalau ketika mereka meninggal, para kekasihnya meninggalkan mereka. Tadi kita bilang kita punya kekasih, misalnya bini kita, murid kita, bahkan ya anak-anak kita, tetangga kita, teman nongkrong kita, teman ngopi kita dah. Udah CS banget dah pokoknya. Kalau bahasa orang sekarang udah bestie banget dah pokoknya dah. Pas meninggal, bawa kuburan udah paling cakep tuh. Kalau kita punya teman meninggal gitu, hadir dari kita meninggal, dimandiin, dikafanin, sholatin sampai di kuburan itu udah cakep banget udah. Kayak teman kita juga lupa, ntar ingat-ingat, wah hari pertama deh, gue 3 harian aja dah. Wah hari ketiga gak sempet ya, gue 7 harian aja dah. Akhirnya tinggalin sama kekasih-kekasihnya. Faja'atu amali habibi. Maka saya jadikan kekasih saya itu amal saya. Maksudnya apa? Yang namanya kekasih pasti kan kita lebih duluin daripada orang lain. Mana ada sih kalau namanya kita cinta sama bola, cinta sama bola. Rela tuh dilepas tuh tontonan bola buat bikin Indomie doang, ogah kan? Indonesia ini semifinal, emang udah ditunggu-tunggu, pengen banget nonton. Sampai ngaji apa segala macam dicepetin buat nonton bola doang dah. Gitu. Pas lagi main ke bola, mau sama bini suruh bikin Indomie. Bang bikin Indomie dulu bang, tahan dulu dah ya lah. Karena kalau udah istirahat babak pertama, bini mau makan suruh istirahat, suruh nungguin 45 menit. Anaknya lewat dikit minggir apa? Ntar kalau gue nggak kelihatan kan, udah nggak mau kelewat barang dikit tuh bola dah. Kalau kita cinta sama majlis, cinta sama pengajian, cinta sama sholat kan lama. Banyak di antara kita yang dengar azan dikit, melipir aja udah langsung masjid mana kayak dilihat langsung aja berhenti. Bahkan sebelum azan udah nyari masjid. Kenapa? Berarti kekasihnya sholat itu nggak boleh ada yang lain. Nggak boleh ada yang lain. Makanya beliau katakan faja'atu habibi amali. Maka saya jadikan kekasih saya itu amal saya. Pokoknya masalah ibadah nggak boleh ada yang lain udah. Saya baca Quran dulu. Mau ngopi entar gue nyusul. Saya ngaji dulu. Mau bola entar. Kebagian jatah menit 60 kayak menit 75 kayak yang penting. Kekasih mah kekasih duduk dulu. Mau jalan-jalan, ntar cari benar-benar waktu yang gak ganggu majelis. Kenapa? Udah cinta banget majelisnya udah. Besok bisa jalan gak? Wah jangan. Pengajian kiai itu hari Kamis. Yang lain dah. Bukan gak enak bukan. Tapi emang udah ditunggu-tunggu itu majelis, masa iya bakal ditinggalin karena hal lain? Gak mungkin. Makanya dibilang faja'atu amali habibi, saya jadikan kekasih saya yang gak bakal saya tinggalin itu amal baik saya. Hatta yadkhula ma'i fi qabri. Sampai nanti akhirnya dia masuk bersama saya ke kuburan saya. Ini harus kita contoh dari orang-orang dulu nih. Nggak ada salahnya kita kerja, nggak ada salahnya kita dagang, nggak ada salahnya kita usaha apapun bentuknya. Tapi yang harus kita pikirkan adalah man yu'nisuna fi qabrina. Siapa yang bakal membuat kita nyaman di kuburan kita, ada apa enggak bakal ngikut apa enggak nih? Ini bukan orang biasa.
Ini bukan orang biasa, ini udah santri, udah pintar, bahkan dibilang udah mendapatkan ilmu guru-gurunya. Masih kepikiran, bukan sekedar mikir, gue udah pintar, selamat dah gue di akhirat ntar. Enggak, tetap enggak ada tuh. Ya kita punya ulama, kita punya guru, sampai matanya sakit. Ya kenapa? Karena banyaknya nangis di tiap malam tahajudnya. Nangis tiap malam tahajudnya. Kenapa? Karena saya banyak salah mau. Padahal ulama terkenal. Dia nangis sampai ke dokter operasi mata. Dokter bilang, udah jangan banyak nangisnya. Ntar matanya rusak, bisa buta deh. Apa kata beliau? Kalau nggak buta, kalau benar-benar belum buta, saya nggak mau berhenti nangis. Saya ngerasa takut sama Allah, banyak dosa. Bayangin coba. Kalau benar-benar belum buta, saya nggak mau berhenti nangis. Ya, saya takut nanti mata saya banyak dosa, nggak menangis kepada Allah, nanti mau gimana di akhirat? Coba kita kalau lagi sholat, cantengan dikit udah nyari kursi udah. Ya kakinya pegel dikit udah nyari alasan dah sholat duduk udah. Ya puasa sakit dikit udah nyari obat, alasannya obat mana obat? Gue batalin dah, pusing banget ini. Obat gue dah. Ya memang nggak ada salahnya, ada alasan-alasan atau uzur-uzur dalam kitab fikih yang membahas kalau seorang udah sakit boleh batalin puasanya, ada. Cuma tadi ini kita bilang nih, mereka sampai sebegitunya sama amalnya. Ya segitu ngotot dan usahainnya. Kenapa yang mereka pikirin satu? Nanti di kuburannya apa yang dibawa? Ya. Di kuburannya siapa yang nemenin dia? Di akhirat ketemu Allah, apa yang dibawa? Itu yang jadi pikiran mereka. Sampai nanti di pembukaan Imam Ghazali bilang, wahai anakku, ya kan muridnya yang dipanggil anak. Oke, kitabnya Ayyuhal Walad. Jadi kalau kita pernah dengar dari guru kita Habib Mujtaba, kata walad sama ibin itu beda. Ya kalau walad itu anak biologis. Kalau ibin belum tentu. Ya bisa ponakan dipanggil ibni. Makanya Sayyidah Aisyah enggak punya anak kan. Tapi dinamakan Ummu Abdillah. Abdillah siapa? Anaknya Aisyah? Bukan, ponakan. Anaknya Zubair bin Awam, anaknya dari kakaknya Asma binti Abu Bakar. Makanya pas melihat Nabi Ibrahim bilang ke bapaknya, yang katanya bapaknya itu yang nyembah berhala kan bukan bapaknya kan. Maka dibilangnya ya abati, wahai bapakku, pakainya ab, bukannya walid, bukan. Tapi kalau guru-guru kita dipanggil di sini apa? Iya kan? Sini walid. Tapi kan bukan bapak biologis, kenapa malah dipanggil walid, bukan dipanggil ab, ya, bukan dipanggil abu yang misalnya gitu. Ya itu dia. Kasih sayang mereka, para ulama kita, para guru kita, bahkan bisa menyaingi kasih sayang orang tua biologis kita dalam masalah memperhatikan keselamatan kita dunia dan akhirat. Makanya dipanggil walid. Dan Ghazali juga sama, manggilnya ayyuhal walad, wahai anakku, kayak seakan-akan anak biologisnya, murid ini benar-benar anaknya anak ngerasa di akhiran beliau udah gitu. Ya makanya bahasanya ayyuhal walad. Ya al-muhibbil aziz. Ya beliau bilang bahwasanya namanya nasihat yang paling utama ya nasihatnya Nabi. Ya, yang paling utama nasihatnya Nabi. Kalau ente udah dapat hadis Nabi buat nasihatin ente, ngapain lagi minta nasihat ke aneh? Tapi kalau ente belum dapat hadis Nabi yang bisa nasihatin ente, berarti selama ini belajar ngapain aja? Atau beliau kayak kita misalnya nih gitu. Hari Ramadan ngapain nih? Wah, Ramadan masih ngapain? Kau udah tahu kan hadis Nabi banyak banget kan ya? Ya bangun malamnya, bagi-berbaginya, bagi-bagi takjil segala macam. Masih nanya Ramadan mau ngapain gitu sih Bang Ghazali. Lu ngapain aja belajar dari kemarin? Ya, tapi ya inilah kita manusia yang tempatnya luput dan lupa. Ya fadzakir in nafa'atin dzikra. Ingetin terus ya biar bermanfaat pengingatan itu biar tetap semangat. Namanya kita manusia, turun-turun imannya perlu banyak mendengar. Tapi sindiran kecil buat Imam Ghazali buat kita nih gitu. Kalau udah sering belajar, apalagi udah sering hadis Nabi yang ngasih tahu ente duha. Ya salah satu sholat yang diutamakan itu sholat duha. Ya sholatlah sholat malam misalnya, bersedekahlah kamu, baca Quran, sholat duha, ya witir dan lain-lain. Ya masih nanya gitu misalnya malam aneh enaknya ngapain ya? Ya, Imam Ghazali gimana sih belajar ngapain aja? Udah dengar sholat witir, sholat duha nggak dikerjain juga, masih nanya gurunya juga gitu, ngapain deh malam? Mah ada yang lebih afdol daripada nasihatnya Nabi. Harusnya mah udah tiap hari kita belajar hadis gitu.
kullu salamal kul ala bi adam ala kulli sulama sadaqatun fi kulli yawmin tatlu fihi syams. Di semua sendi Bani Adam nih yang ada di badannya 360 kan dalam hadis lain gitu. Itu kita harus sedekah. Apa sedekahnya? Tasbih dihitung, sedekah tahlil dihitung, sedekah amar ma'ruf dihitung, sedekah nahi munkar dihitung, sedekah kata Nabi wa tujzi'u kullaha raka'atani yusallihuma fi duha. Dan kalau enggak mau repot udah salat duha 2 rakaat itu bersedekah di atas diri kita setiap harinya. Masih nanya gitu, anak kira-kira sholat duha apa enggak ya satu? Ya, iyalah. Nabi udah bilang suruh sholat duha, masih nanya. Masih nyari alasan gitu. Aneh bagusnya sholat duha enggak ya kan aneh repot nih kerja misalnya gitu kan. Aneh repot nih narik, aneh repot nih ngojek, aneh repot nih buka warung. Sholat duha perlu enggak? Lah, Nabi udah ngasih hati. Kita perlu sedekah kepada badan kita, salah satu caranya dengan sholat duha. Makanya nanti insyaallah di pertemuan selanjutnya insyaallah yang pertama kali dikasih tahu Imam Ghazali hadis Nabi. Apa hadisnya? Salah satu tanda seseorang itu gak dipengenin sama Allah adalah Allah sibukkan dia dengan hal yang Allah ridhoi. Jadi kalau kita nanya nih misalnya gitu, tanda Allah ridha sama kita apa sih? Kan nggak ada ya habis sholat zuhur nih dapat SMS dari malaikat gitu, selamat zuhur Anda diterima dan Allah senang kepada Anda, kan nggak ada ya. Kalau SMS begitu di handphone banyak tipuan, apalagi aku juga malaikat Jibril. Selamat pengajian Anda sangat disukai sama Allah, nggak ada gitu. Cuma kelihatannya gimana Allah sibukkan kita. Kata beliau dari salah satu tanda Allah nggak cinta kepada seorang hamba, disibukkan dia dengan hal yang nggak manfaat. Nggak bisa dibawa ke kuburannya, nggak bisa dibawa buat ngadep Allah di akhirat nanti. Itu nasihat pertama tuh buat kita. Gimana diri kita nggak usah melihat orang, diri kita aja udah dari bangun tidur sampai ntar tidur kebanyakan ngapain? Banyakan ibadahnya, banyakan hal-hal mubahnya, bahkan makan justru malah makruh, malah haram. Di sini menjadi tanda Allah cinta sama kita apa enggak. Makanya di pertemuan pertama kita ini mudah-mudahan bisa kita jadi pelajaran hadis Nabi ini. Kita lihat nanti pertemuan selanjutnya udah sampai mana kita. Udah sampai mana kita ngelihatnya nih waktu-waktu kita dalam sehari-hari. Masih banyakkan main handphone kah? Masih banyakkan nongkrongnya kah? Kalau yang hobi mancing misalnya masih banyakkan mancingnya kah? Kalau mancing dari sore ketemu subuh bisa. Dalam pengajian baru ya Rabbi bil Mustafa udah ganti posisi, udah ganti baru ya Rabbi bil Mustafa, udah nyari tiang, balik mako sidana udah selonjoran, Firana Mama udah pindah pantat lagi lagi jalan ibadah udah maunya keluar aja dah pokoknya dah. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik dan hidayah. Menjadi hamba-hambanya yang dicintai sama Allah, diberikan taufik hidayah buat jadi hamba-hambanya yang senantiasa memanfaatkan waktunya dengan kebaikan, dan mudah-mudahan kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal azim. A'udzu billahi minasyaitonir الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية وحققنا بالاستقامة وأعذنا من موجبة الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.